Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syekh saya bin Abdul Wahab Syekh Al-Fatihah usulin wa qawlin wa sama'ilah wa sani bin Ali bin Zaid bin Sa'amsi umur yang dikatakan sama dengan yang mereka al-Husain ulama yang al-Rasul bin Al-Kiram al-Syekh bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syekh Asmani dan Syekh bin Ali Muhammad Zaid bin Ali bin Sa'amsi susah dalam masih diwajib mengumpulkan dalam kerja segala bidang hari mata segala susah kita Syekh Zaid melakukan pembinaan di sana sedikit buat atau jadi sedikit kali menjelaskan masalah minum menjadi sebuah masalah Syekh ini Bismillah wa Syekhna wa Syekhna bidi musuhin wa kulin wa ala biladiyat biljannah wa inqona biwarakat masalah wa barin wa bidi masalah wa Bismillah wa alwaqi musyakat takin wa Bismillah wa walidina wa walidikum wa watina wa watikum wa watin bismillahirrahmanirrahim ya Allah al-karim ya syarul rahmah wal maghfirah wa ismikum wa jannah wa hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma akhirna min dhulmati wa akhirna min dhulmati wa ta'alina min ma'afati anni wa sinahana min ilmi sunnillahi wa fadli wa surani min fadli wa rahmatiya Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adana nafa'alihi wa bibarakati amulihi wa bikum bitta'ani amin qala radiyallahu anhu qala radiyallahu anhu faslun man yantaqada wudu man yantaqada wudu harma alaihi arba'at orang yang batal wudunya harma alaihi arba'at maka diharamkan atasnya 4 perkara. Jadi maksud di sini adalah bukan hanya orang yang batal dalam pengertian orang kalau batal itu mengerjakan terus batal, yang belum mengerjakan juga sama, artinya baik dia nggak punya wudu maupun dia udah punya wudu kemudian batal. Jadi yang dimaksud di sini ada wudu wajib mislik lahu wudu sekalipun dia belum pernah wudu ya, atau dia sudah wudu kemudian batal dengan sebab yang membatalkan wudu, artinya yang mendatangkan kesetir seperti keluar sesuatu dari dua jalan ya, baik wudu maupun wudu selain air mani atau bersentuhan laki-laki dengan perempuan kulit sama kulit yang bukan mahram dan sama-sama dewasa ya, itu kan yang membatalkan wudu di antara yang berlaku. Nah akhirnya kalau dibatal wudunya atau dia memang kagak punya wudu maka dia haram ya, haram alaihi haram atasnya arba'at asya 4 perkara. Maka nggak boleh dia lakukan 4 perkara ini kecuali dalam keadaan wudu. Kalau dia nggak punya wudu atau dibatal wudunya maka dia nggak boleh lakukan. Nah apa ya, yang pertama as-shalah. Yang pertama sholat. Maka orang sholat baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah atau sholat jenazah maka tidak boleh ya dia
maka yang kayak itu boleh dia sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, untuk sekedar menghormati waktu. Dia sholat sah. Tapi nanti begitu sampai di rumah, katakan udah maghrib, udah sholat sah, tetapi ada air, maka dia wudhu lagi dengan sempurna, kemudian dia sholat asar kodok gitu. Tidak ada dosa dia. Tapi kalau dia tidak sholat di rumah waktu di mobil tadi, maka dia dapat dosa gitu. Jadi kenapa? Karena dia larangan gitu. Paham ya? Nah, jadi itu khusus buat orang yang takut taubat atau orang yang dari berhadas, orang yang terus-terusan berhadas, maka biar dapat wudhu sebetulnya baru kali wudhu itu wudhu kan keluar. Ya, percuma artinya kayak orang terus-terusan biasa netes, dia wudhu netes saja tetap. Nah, cuma yang model begitu boleh dia karena dia punya penyakit, dia kuat kalau mengencing terus itu, alhamdulillah. Maka kalau yang begitu dia wudhu ketika udah masuk waktu sholat, syaratnya dia udah masuk waktu sholat dia wudhu. Ya sebelumnya dibersihin dulu, dia cuci, dia diwudhu, diganti itu pakaian yang tadi kenal yang baru, kemudian dia segera sholat. Sholatnya nggak boleh ditunda, langsung sholat, nggak apa-apa. Sekalipun lagi sholat ngetes saja. Jadi itu ketentuannya beda. Untuk yang normal sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu ataupun sholat jenazah atau fardu. Hadisnya dalilnya itu la yaqbalullahu sholat ahadikum, la yaqbalullahu sholat ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak sah sholat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat kalian ketika kalian punya hadas sampai kalian berwudu. Jadi nggak boleh sholat tanpa haram. Kemudian termasuk daripada sholat adalah tawaf ya nggak boleh. Atau termasuk juga nanti kalau beda lagi ya, ada bab yang termasuk manzilah sholat itu sujud syukur, sujud tilawah ya, dengar orang baca Quran saya sejadah kalala tutimu wasjudu waqtani, dia kemudian sujud tapi nggak boleh ya. Jadi satu orang baca sejadah di sini sunnah, tapi dia nggak boleh jadi mesti punya wudhu, baik sujud tilawah maupun sujud syukur. Jangan itu pemain bola atau mau sujud syukur dan tidak apa namanya apa dalam sebuah selebrasi keren juga ya. Jangan tidak nggak usah sujud syukur, bukan nggak boleh sujud syukur, oh sujud bagus ya, tapi udah ada syaratnya untuk awal dan wudhu. Ada punya wudhu dan itu awal bagaimana itu berpulang air sujud syukur ya boleh. Kemudian nggak punya wudhu jadi sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumat termasuk khotib pada boleh kalau wudhu. Alhamdulillah tidak tentu batal dengan kursi akan tahu ini dari batal kan boleh wudhu terus lagi boleh atau ganti istighfar, ganti ke khotib itu karena batal. Kemudian yang tidak boleh lagi, yang haram juga buat orang yang tidak punya wudhu atau yang batal wudhunya, masul mushaf, yakni diharamkan dia menyentuh mushaf Al-Quran. Ya mushaf Al-Quran di situ normal. Kalau dia tidak punya wudhu, baca Quran tidak punya wudhu nggak apa-apa, tapi nantinya kagak boleh. Ayatnya la yamassuhu illa al-mutahharun. Itu ayat Qurannya ada dalam hadis wala yamassul mushafa
illa tahirun illa tahir. Jadi enggak boleh ya orang yang kada suci menyentuh. Ayatnya layak masuk dalam mutahharun, tidaklah menyentuh orang-orang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah ini diperdebatkan. Loh itu kan larang kan? Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Di situ kan jangan menyentuh Al-Quran kecuali kalau suci, tapi tidak. Berarti bukan dilarang. Nah ini namanya khobar makna nahi. Bentuknya berita, tapi maknanya larangan. Artinya apa? Allah ngabarin ini Quran nggak ada yang tentu kecuali orang yang suci. Ada orang yang kagak suci tentu. Berarti menyalahi berita Allah kan? Menyalahi kabar dari Allah. Berarti nggak boleh kita menyalahi kabar dari Allah. Namanya berarti itu dia khobar, itu berita, tapi maknanya larangan. Ada yang bilang ilal mutahharun itu layak masuk punya kembali Quran yang di Lauhul Mahfuz. Loh kalau Quran yang di Lauhul Mahfuz siapa yang tentu? Yang itu malaikat. Berarti kalau yang itu malaikat ilal mutahharun kecuali malaikat yang suci. Berarti kalau dibilang kecuali malaikat yang suci, sedangkan semua malaikat suci. Berarti kan menafikan soal ada malaikat yang suci kalau begitu. Enggak, ini semua malaikat-malaikat yang suci. Nah berarti itu namanya kalau dia sadar malaikat itu semua suci, kemudian disebut kecuali malaikat yang suci, lalu semua suci. Itu namanya istisna usyai min nafsi batil. Maka mengecualikan sesuatu dengan dirinya sendiri itu batil, nggak tepat. Contoh, tidak ada sayyidu yang duduk kecuali sayyidu. Gimana sih? Kan kagak jelas, benar ya? Tidak ada orang lagi yang berbicara kecuali saya. Benar kan? Tidak ada lagi yang bicara kecuali saya. Tapi kalau dia bilang tidak ada saya yang bicara kecuali saya, nggak jelas. Tidaklah menyentuh Al-Quran yang berlalu mahfuz malaikat suci kecuali malaikat yang suci. Bagaimana sih? Kan malaikat semua suci, terus kecuali malaikat yang suci. Dan berarti ini nggak pas orang. Ditambah, jadi ayat ini bukan Quran yang berlalu mahfuz, tapi Quran yang mushaf ini. Kenapa? Ada ayat lanjutannya, tayamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Itu ayat surah Waqiah. Ya, jadi di situ jelas yang Allah turunkan. Berarti mushaf. Jadi nggak boleh menyentuh mushaf bagi orang yang kadernya wudu. Ya, yang dimaksud mushaf itu nggak mesti mushaf Al-Quran, tapi segala sesuatu yang ditulis di atasnya Al-Quran dengan niat untuk dipelajari termasuk Quran. Di papan tulis, ayo anak-anak baca inna a'tayna kal-kautsar. Anak-anak baca, tapi itu niatnya untuk belajar, ditulis ayat Quran, maka dia termasuk Quran. Maka nggak boleh menyentuh papan tersebut kecuali orang yang berilmu. Paham ya? Gitu. Jadi itu termasuk mushaf. Ya apapun itu kertas segala macam kecuali yang diingatkan awalnya untuk kalau bahasa kitanya jimat. Jimat ya? Jimat atau jimat? Ya atau tanimah. Ya tanimah, tanzimah atau tanimah. Itu biasanya jimat. Boleh disentuh oleh orang yang tidak punya wudu, karena ketika ditulis umpamanya ini anak sakitnya panas lu atau kesurupan lu ditulisin ayat kursi di kertas ditutup ditaruh. Jadi ketika nulis ayat kursi itu niatnya buat jimat, buat tamimah, dan dikalungin di bocah ngomongin atau di sana di sini boleh, nggak apa, itu boleh, nggak syirik ya, bukan syirik itu. Orang buat tulisan Quran kok syirik? Orang bawa keris, syirik lah. Syirik dari mana bawa keris? Syirik dari mana orang bawa keris membawa ATM? Kamu bawa HP, coba HP-nya kita pegang, jangan bawa HP jalan. Punya apa kan? Punya apa kan? Bawa HP, apa syirik itu? Ya,
Kan enggak, hidup kita kalau pakai HP puyeng, padahal Allah yang ngatur kehidupan. Tapi kita maafin kayak kita jalan kemana-mana nggak pegang hati puyeng. Ya Allah, ini kagak dah. Berarti kita itu hanya, tapi segitu sih, ya tidak begitu, gampang banget menguji, mau keris boleh sih. Tergantung daripada dia yakinnya seperti apa. Kalau dia bilang itu tulisan ini punya kekuatan yang bisa mampu mengalahkan sihir, nah itu dia nggak boleh. Tapi kalau dia niatnya ini dengan keberkahan ayat kursi ini, semoga Allah lindungi saya, tetap Allah yang lindungi. Allah yang melindungi saya, Allah yang melindungi saya dari sihir pokoknya, atau dari gangguan jin atau lain sebagainya. Gak apa-apa, itu tanimah namanya, atau kita disebut jimat. Terus harus apa? Dulu ada namanya Syekh Junun Al-Masri, dipanggil Junun yang punya nun. Orang berobat berusaha nun, semua sakit datang. Apa puyeng ya Syekh, boleh saya nun. Tuh kasih, lu tinggal minum sembuh. Sakit apa? Boleh saya nun sembuh. Makanya sampai dipanggil Junun yang punya nun. Itu muridnya yang memahami. Kita juga bisa, kita apa pun yang tulis, cuma tinggal berpaling. Tuh gitu. Jadi apa namanya, ada yang model begitu punya kampuhan sendiri, muslim doang. Tapi yaitu karena yang namanya asar itu bukan tulisannya, tapi tangan. Artinya siapa yang nulis? Kalau yang nulisnya orang sama-sama nggak bermanfaat. Ya, karena waktu itu ada yang nulis murid, cuma doang modelnya, ditulis aja. Orang lagi sakit terus minum kan meninggal. Kita dunia lain. Ya. Jadi kalau yang ditulis sesuatu di atasnya Al-Quran dengan dia belajar, itu hukumnya tetap mushaf Al-Quran. Ya. Enggak. Jadi kalau kita niatnya bukan untuk apa namanya, untuk dipelajari, bukan untuk tabarukan, untuk jimat itu ya bertabaruk dengan ayat Quran, mudah-mudahan diubah itu, tapi itu nggak apa-apa dan itu nggak dihukumkan mushaf. Ya. Kemudian wahamluhu, dan juga benar ya? Oh yang kedua tawaf kan belum ya? Yang kedua tawaf baik fardu maupun sunnah nggak boleh, baik itu tawaf wudu ya sunnah, atau tawaf rukun, atau tawaf wajib seperti tawaf wada. Jadi kalau haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah, beda. Kalau sholat rukun ya wajib, itu wajib, rukun fardu jadi juga. Tapi kalau haji ada wajib, ada rukun bedanya. Jadi sejak di waktu mau Ka'bah mesti punya wudu. Kalau punya wudu maka tidak boleh haram punya wudu lagi kalau batal wudu. Nah yang keempat, hamluhu, membawa mushaf Al-Quran. Jadi nggak boleh menenteng mushaf. Tadi kalau itu pinggirannya juga nggak boleh. Pegang itu pinggiran Quran nggak boleh. Pegang gila covernya nggak boleh. Gitu, itu nggak boleh teman-teman. Jadi biar kata Quran terjemah, kecuali terjemahnya lebih banyak daripada ayatnya, nggak apa-apa. Atau yang diputus-putus tuh, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, nggak full satu ayat, Bismi dengan menyebut nama pokoknya Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Gitu, ini bisa-bisa, nggak apa-apa. Ada yang putus-putus kayak model tafsir lain, itu sebetulnya nggak apa-apa. Gitu. Nah ini kalau bawa nggak boleh kita bawa. Tapi kalau umpamanya kita bawa ini Quran barengan sama sejadah, sama buku kayak anak sekolah, mau buku dia bawa barang. Niatnya dia bawa barang, bawa buku, nggak apa-apa. Atau dia niat membawa sesuatu yang ada di apa namanya, di
tas ini ya, tapi sesuatu itu yang dimaksud adalah buku, nggak apa-apa. Tapi kalau dia niatin saya membawa sesuatu, tapi dia yang mana yang nggak jelas, nggak boleh haram. Namanya tetap membawa Quran. Beda kalau dia nggak niatin, dia kan niatin bawa aja. Nah di situ ada Quran, ada buku, ada teks segala macam. Itu aman, itu ya nggak haram. Jadi kalau udah jelas Quran, tapi seandainya kepepet kita nggak punya Quran mau dibakar, boleh kita ambil. Jangan menurut anak kalau punya wudhu, jangan, udah tapi Quran ambil gitu. Ya, jadi itu apa namanya ketentuan bagi orang yang batal wudhunya untuk wudhu, haram dia makan, yakni sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran. Tadi dijelaskan yang soal Quran apa aja, yakni segala sesuatu yang ditulis di atas Al-Quran untuk dipelajari, mau di kertas, di papan, di kain, dan juga membawa mushaf Al-Quran dengan niat benar membawa Quran, atau dia bawa barang yang lain tapi dia niat nggak jelas, yang penting dia bawa itu bawa barang. Nah, cuma setelah Quran ada yang nggak boleh. Kalau mau nggak usah diniatin, nggak diniatin malah aman. Gitu. Ya paham ya? Kalau kita ngomong itu bawa Quran, maka oleh karenanya tidak boleh kita menyuruh anak kecil yang belum tamis bawa Quran, boleh, kecuali buat belajar. Dia udah ngaji nih, ngaji baca Quran, bocah kelas apa bocah umur 5 tahun belum tamis, tapi dia udah baca Quran, nggak apa-apa dia bawa Quran. Kenapa? Karena dia bukunya kagak sah, karena belum tamis. Maka bocah kita umur belum tamis, umur 3 tahun, 4 tahun, jangan disuruh bawa ambil Quran. Tom, bapak mau baca Quran, ambilin dong, kagak boleh, kagak boleh. Paham ya? Gitu. Namanya itu Quran, dia kagak punya wudhu, tapi tetap kagak boleh kalau menyentuh ini. Liur gitu ya, ngebet, nggak boleh haram nih. Ya ngebet Quran pakai air liur. Jangan kata Quran, kita teman kita di sini minggir kan? Ya, Quran pakai itu. Ya, semua Quran, Allah a'lam, mudah-mudahan manfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna bil ilmi wa zina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'ban ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.